Syekh Marfil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita tadi berhenti di pembahasan berkaitan dengan timbangan. Tadi saya sebutkan hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Ahmad, yu'tabu rajul yaum al-qiyamah ala ru'usil khalaiq. Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Maka dihamparkanlah untuk orang ini catatan-catatan kejelekannya sebanyak 99 gulungan. Catatan kejelekan. Satu gulungan dari catatan kejelekan ini panjangnya sejauh mata memandang. Ya, bisa dibayangkan ya, betapa banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Jadi satu catatan sepanjangnya sejauh mata memandang. Tidak diterangkan berapa lebarnya catatan ini. Ya, hanya diterangkan panjang apa? Catatannya. Jauh mata memandang. Kalau seorang berada di padang terbuka, akhir dari, kalau dia di laut misalnya, akhir dari pandangannya itu sejauh mata memandang. Ya. Dan ini jumlahnya berapa? 99 gulungan. Maka setiap dari catatannya itu dia baca. Ditanyakan kepadanya, benar kamu lakukan ini? Semuanya diakui benar. Ya. Sebab pada hari itu, pada hari kiamat semua orang kuat hafalannya. Ya, tidak ada lagi yang lupa. Apa saja yang dikerjakan, pasti dia apa? Mengingatnya. Allah bertanya, apakah ada malaikat yang menzalimi kamu? Orang ini menjawab, tidak wahai Rabbku. Semuanya benar. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya suatu kebaikan? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah berfirman, tidak, bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkanlah kebaikannya hanya sebuah kartu. Ya. Yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi itu isi catatan apa? Kebaikannya. Maka Allah berfirman kepadanya, hadiri timbanganmu. Iya. Hadiri timbanganmu. Hari ini kamu tidak zalimi. Kalau misalnya kita membahasakan untuk apa lagi ditimbang? Ya, satu kartu mau dibanding dengan apa? 99 gulungan catatan dosa. Ya. Maka Allah firman, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maka dinaikkanlah 99 gulungan dosa itu di satu daun timbangan. Dan kartu ini dinaikkan di daun timbangan yang lainnya. Ya. Begitu ditimbang, ternyata 99 gulungan dosa ini terhempas ke atas. Dan kartu lebih apa? Lebih berat. Iya. Ini hadis terdapat di dalamnya salah satu penjelasan keutamaan tauhid. Perhatikan ya, tatkala syahadatnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah benar, maka 99 gulungan dosanya itu semuanya menjadi ringan dibanding apa? Syahadat ini. Ini dari keutamaan tauhid. Dan tidak mungkin orang ini tercatat benar syahadatnya kalau tauhidnya tidak benar. Iya. Kalau tauhidnya tidak apa? Tidak benar. Tidak mungkin tercatat indah di situ. Ya.
Sisi pelajaran yang ingin kita petik di pembahasan berkaitan dengan timbangan adalah untuk ucapan yang disebut oleh penulis di sini, bahwa timbangan memiliki dua kifah, dua daun timbangan. Dan itu tampak ya dari hadits tadi. 99 gulungan disimpan di satu anak timbangan, di daun timbangan, dan kartu di daun timbangan yang lainnya. Ya. Jadi ketika dilepas terhempas ke atas. Ya. Karena itu di sebagian buku-buku akidah disebutkan bahwa timbangan itu memiliki lisan. Ya, lisan itu dalam bahasa Arab itu artinya tiang penyangga pada timbangan. Ya. Dan ini bisa dipahami dari hadits yang saya bacakan tadi. Baik. Jadi itulah timbangan. Dan timbangan memiliki dua kifah, dua daun timbangan. Dan di sini dikatakan oleh penulis, tuzanu fihi a'malul ibad. Amalan-amalan segenap hamba, hasanuha wa sayyi'uha. Yang baik maupun yang buruk akan ditimbang pada timbangan itu. Hakun. Dan ini penimbangan juga adalah suatu hal yang hak, benar adanya. Iya. Dan ini saya poinkan di pembahasan yang ketiga. Hal yang ditimbang di atas timbangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang ditimbang di atas timbangan itu adalah amalan-amalan kebaikan, amalannya. Iya. Karena itu di dalam ayat paman saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, amalan kebaikannya. Dan di dalam hadis juga makna ini sangat banyak. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samai wal ardh." Menjaga kesucian itu adalah sebagian dari keimanan. Dan kalimat alhamdulillah, satu kalimat pahala yang memenuhi timbangan. Memenuhi apa? Timbangan. Kalimat subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini atau salah satu dari keduanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Ya, subhanallah ya. Betapa agungnya kalimat-kalimat zikir itu. Dan betapa besarnya pahala dari zikir tersebut. Ya, ini kalimat subhanallah, satu kalimat sudah memenuhi apa? Timbangan. Bagaimana pula kalau dia selalu mengucapkannya. Iya. Itulah kita syukuri di dalam sholat itu. Kalimat-kalimat zikir itu semua ada di dalam sholat. Iya. Jadi kalau dia tidak zikir lepas, di dalam sholatnya pun dia sudah memperoleh banyak kebaikan. Ya, karena itu merugilah orang-orang yang apa? Di dalam sehari dan semalam ada dialfakan dari sholatnya. Ya. Sekadar dia jaga sholat saja itu sudah cukup kebaikan zikir yang baik. Kalau dia ingin digolongkan kepada orang yang banyak berzikir, dia jaga zikir paginya, zikir sorenya, zikir selepas sholatnya, zikir sebelum tidur dan bangun tidur, maka itu sudah cukup. Dia dikatakan sebagai apa? Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Jadi di sini yang ditimbang di dalam hadis adalah amalan-amalan. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang ditimbang di timbangan itu bukan amalannya, tapi catatan amalan. Dan ini juga pendapat benar ya, sebagaimana dalam hadis bitaqah yang saya bacakan tadi, hadis tentang kartu itu tadi. Iya. Dan yang ketiga, di antara ulama ada yang berkata bahwa yang ditimbang orangnya langsung. Jadi si pelaku amalan langsung ditimbang di atas timbangan dan dinilai seberat apa dia. Dan ini ditunjukkan oleh beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Yu'ta bi rajulin saminin yaumal qiyamah fala yuzanu 'inda Allahi janaha ba'udah. Akan didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat. Tapi timbangannya tidak seberat sayap nyamuk di sisi Allah.
Coba bayangkan. Ini berarti tidak ada apa? Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditimbang dengan seukuran apa? Sayap nyamuk. Ya. Baik. Dan di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu sahabat kakinya cacat ya. Kecil kaki beliau. Sehingga kadang beliau pakai kain agak dipanjangkan ke bawah karena beliau malu dilihat. Sebagian sahabat menertawakan. Maka Nabi berkata, tahukah kalian bahwa kaki Ibnu Mas'ud ini di timbangan Allah lebih berat daripada gunung Uhud? Daripada apa? Gunung Uhud. Ya, maka ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa yang ditimbang adalah apa? Orangnya langsung. Ya, sebenarnya ini tiga pendapat tidak bertentangan. Sepanjang semua dalil menunjukkan, ya, menetapkan adanya penimbangan tersebut, maka kita katakan bahwa yang ditimbang kadang amalannya dan kadang catatan amalan dan kadang orangnya langsung yang ditimbang. Ya, walaupun kebanyakan ayat dan hadis itu cenderung menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah apa? Amalannya. Baik. Kemudian timbangan ini, iya, jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak. Dan timbangan ini bagian dari kejadian di hari kiamat. Mungkin nanti saya akan urut ya kejadian-kejadian di hari kiamat. Ya, saya baca dulu pembahasan penulis. Dan insyaallah saya akan kembali mengurut nanti. Baik, di halaman 19 keyakinan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal haud al-mar'u bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun. Kata beliau, dan telaga yang Nabi kita dimuliakan dengannya adalah hak. Penulis berbicara tentang telaga. Dan sini saya poinkan 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, penetapan adanya telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi telaga. Demikian pula seluruh nabi. Nah, itu dalam hadis dikatakan likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi itu ada telaganya masing-masing. Iya. Dan setiap umat dia ikut bersama nabinya masing-masing. Dan di hari kiamat itu, disitulah tampak kedudukan para nabi dan para rasul. Sebab setiap umat ikut hanya boleh minum dari telaga nabinya masing-masing. Kalau dia misalnya umat Islam kemudian ingin nebeng di telaganya Nabi Musa, itu nggak bisa. Atau dia misalnya dari umat Nabi Musa ingin menumpang di telaga Nabi Isa, itu nggak bisa. Harus ikut kemana? Ke nabinya masing-masing. Dan ini menunjukkan kebenaran para rasul. Iya, kebenaran dakwah mereka. Allah agungkan dan Allah tinggikan kedudukan mereka pada hari kiamat. Iya. Tentang telaga ini, penetapannya dijelaskan di dalam hadis yang jumlahnya mutawatir. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan lebih dari 50 orang sahabat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim saya, kalau kita lihat di riwayat Bukhari dan Muslim saya, itu sudah belasan riwayat dari sahabat yang menceritakan tentang apa? Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haud. Baik. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Dan sebagian ulama ada yang memanakan al-kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami memberi kepada engkau Nabi Muhammad al-kautsar. Sebagian ulama ada yang menjadikan ayat ini juga sebagai dalil penetapan adanya telaga. Iya. Walaupun al-kautsar itu sebenarnya di dalam riwayat yang sahih diterangkan bahwa dia adalah telaga di dalam surga. Ya, telaga di dalam surga. Itulah al-kautsar. Dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Tapi dihubungkan dengan telaga karena telaga yang dimaksud di sini dan di padang mahsyar itu aliran airnya berasal dari telaga di mana? Di dalam surga. Ada dua aliran air, dia punya mizaban, dan dua aliran airnya ini berasal dari surga. Baik. Jadi secara umum tidak ada silang pendapat di kalangan ulama Islam tentang penetapan adanya telaga. Rasulullah SAW. Ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang telaga Nabi itu cenderung menunjukkan bahwa telaga itu kejadiannya nanti di padang mahsyar. Jadi tatkala manusia menunggu hisab, ya awalnya seorang manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian semuanya menuju kepada mahsyar. Pada mahsyar ini adalah bumi yang telah diganti. Iya. Bumi yang telah apa? Diganti. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari kiamat bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti dengan selain langit yang ada. Karena kan pada mahsyar, karena semuanya berkumpul di situ. Semuanya manusia dari awal sampai akhirnya, semuanya ada di situ. Di pada mahsyar. Iya. Maka matahari didekatkan di atas kepala. Jaraknya dalam hadis disebut 1 mil. Dan di dalam menafsirkan mil ada dua pendapat di kalangan ahli hadis. Ada yang mengatakan mil yang dimaksud itu apa? Seperti jarum setinggi 1 jengkal. Karena itu kita sering mendengar ya bahwa matahari didekatkan di atas kepala sejengkal saja. Ya, ini pembahasan bebas ya dari hadis. Dan sebagian ulama yang berpendapat 1 mil ukuran mil yang dikenal. Yang jelas dari dua penafsiran tidak ada masalah. Bagaimanapun keadaan matahari, dia sangat dekat di atas apa? Kepala. Sekarang saja matahari jauhnya sedemikian rupa, nggak ada yang tahan di bawah teriknya. Iya. Apalagi didekatkan. Iya. Maka pada hari itu hari yang dahsyat. Manusia berkeringat, dikumpulkan manusia dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Saking dahsyatnya hari itu tidak ada kesempatan saling melihat. Lupa sudah. Seorang kepada saudaranya, anak lupa kepada ayahnya, ya, ayah lupa kepada anaknya. Nggak ada lagi suami dan istri saling mengingat. Jangankan manusia biasa, para nabi saja yang didatangi oleh manusia, mereka berucap nafsi, nafsi, diriku, diriku, hanya memikirkan apa? Dirinya saja. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang berdiri nanti meminta syafaat. Itu akan kita terangkan nanti. Baik. Jadi di keadaan sedemikian dahsyat, dan Allah murka dengan suatu kemurkaan yang Allah tidak pernah murka semisal itu sebelumnya, dan tidak akan murka semisal itu setelahnya. Iya. Dikumpulkan manusia sedemikian rupa, menanti, dan hari penantian di hari kiamat itu disebut dalam Al-Quran ada satu hari ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Ada satu hari seperti 50.000 tahun. Ini bayangkan. Luar biasa keadaan manusia. Maka manusia berkeringat. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang sampai ke lehernya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ya. Kalau kita di dunia keringat bagaimanapun, apa? Jangankan sampai ke lutut, ke telapak kaki saja, tidak apa? Tidak membasahi. Ya, tapi di hari kiamat luar biasa keadaan manusia. Ya, dahsyat sekali. Demikian. Dan di antara manusia ada yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy, sehingga mereka aman. Orang-orang yang berlaku adil itu berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Iya. Maka manusia menunggu. Nah, di tengah penungguan, disitulah ada telaga
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga para nabi. Ya, setiap umat mendatangi telaga nabinya masing-masing. Iya. Maka di sini perlu kita perhatikan kriteria dari telaga ini. Apa sifat telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Ini pembahasan yang kedua. Simpulan dari hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sifat telaga. Telaga Nabi itu, ya, antara panjang dan lebarnya sama. Dia segi 4. Ukurannya, sebagian riwayat menyebut perjalanan misalnya dari Son'a ke Aila, kemudian dari Medina kemana. Ya. Dan kata para ulama ini, Nabi ketika menjawab, beliau gambarkan sesuai dengan yang dipahami oleh penanya. Kalau penanya dari Yaman, dia kasih kota yang dia kenal. Kalau penanya misalnya dari Medina, dia diberikan oleh Nabi ukuran kota yang dia kenal. Ya, tapi dalam sebuah riwayat, Nabi lebih mendetailkan bahwa telaga itu perjalanan panjangnya sejauh perjalanan sebulan. Perjalanan tidak cepat, tidak pula lambat. Jadi panjang dan lebarnya sama. Itulah telaga. Luas. Telaga ini airnya lebih putih daripada susu. Iya. Lebih mengkilat daripada perak. Lebih manis daripada madu. Lebih harum dari bau kasturi. Lebih harum dari apa? Bau kasturi. Ini semuanya di dalam hadis yang sahih. Iya. Dan yang paling indahnya lagi, siapa yang minum dari telaga ini satu teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Maka ini gambaran dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Kita imani akan hal tersebut dan kita harap semoga kita semua tergolong orang-orang yang meminum darinya. Iya. Kemudian dikatakan di sini kemudian yang ketiga, kemudian bagi siapa saja yang minum dari telaga Nabi. Sebab yang meminum dari telaga Nabi itu hanya orang yang dimuliakan dari umatnya. Iya. Siapa yang meminum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Di telaga itu bejana-bejana untuk minumnya itu dibahasakan oleh Nabi keada di nujumis sama, seperti jumlah bintang-bintang di langit. Kata ulama dibahasakan seperti bintang-bintang di langit punya dua faedah. Faedah yang pertama menunjukkan eloknya, cantiknya apa? Bejana minum ini. Seperti bintang. Dan faedah yang kedua menunjukkan bahwa siapa yang masuk ke dalam meminum itu tidak perlu antri, tidak perlu apa? Desak-desakan. Sebab bejana minumnya seperti apa? Bintang-bintang di langit. Karena itu yang masuk ke dalamnya itu adalah orang-orang yang dimuliakan. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil sebagian umatnya. Sudah mau masuk ke telaga. Tiba-tiba mereka diusir dari telaga. Iya. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Nabi menyuruh ummati, umatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ada golongan dari umat Islam yang diusir dari telaga. Dan yang diusir dari telaga ini secara global ada dua golongan. Golongan yang pertama dari selain umat Islam. Ya, kalau dia bukan umat Islam, tidak mungkin minum dari telaga siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang kedua yang diusir itu adalah sebagian dari umat beliau. Dan sebagian dari umat beliau ini kenapa diusir? Apa sebabnya? Iya. Ini silam pendapat ulama di dalam menentukan makna fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu wahai Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahnya. Iya. Jadi mereka mengada-adakan sesuatu. Ini yang menyebabkan mereka apa? Diusir dari telaga. Ya, kalimat mengada-adakan ini sebagian ulama menafsirkan ini orang yang murtad keluar dari agama.
Dan sebagian ulama menafsirkan, mengada-adakan ini adalah orang yang berbuat perkara baru dalam agama. Berbuat bidah-bidah. Dan sebagian ulama menafsirkan, yang diusir mengada-adakan itu adalah orang yang berbuat dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sebenarnya kata ahdatsu ba'dak ini kata umum ya. Dan 3 makna yang disebut oleh ulama itu tadi mungkin masuk di dalam hadits Nabi itu tadi. Karena itu bagi siapa yang ingin selamat, maka hendaknya dia tinggalkan 3 makna yang disebut tadi. Jangan sekali-sekali dia murtad keluar dari Islam. Kemudian jangan sekali-sekali dia berbuat perkara baru. Dan hendaknya dia selalu bertobat terhadap dosa dan kesalahan. Sebab ini semuanya dari hal-hal yang menjaga seorang supaya dimuliakan untuk minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dan menggolongkan kita semua sebagai umatnya yang minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita berpindah ke pembahasan keyakinan seputar syafaat. Berkata penulis rahimahullah, wa syafa'atu haqqun. Wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nar bisyafa'ati haqq. Kata beliau, syafaat adalah hak. Sesungguhnya bahwa sekelompok manusia dari ahli tauhid akan keluar dari neraka dengan syafaat juga adalah perkara yang hak benar adanya. Baik, di sini penulis masuk berbicara tentang syafaat. Dan saya poinkan 3 pembahasan. Hakikat dari syafaat itu apa? Syafaat secara bahasa itu adalah lawan dari janji. Di dalam bahasa Arab ya, syafaat dari kata syafa'. Dan syafa' itu dalam bahasa Arab itu artinya lawan dari apa? Lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil apa namanya? Genap ya? Iya. Nah kita di dalam ilmu syariat ketika mendefinisikan, kadang kita definisikan dari teksnya, kadang kita definisikan dari lawannya. Ya, dan itu semuanya apa? Menyingkap hakikatnya. Baik. Jadi dia genap, lawan dari apa? Ganjil. Kenapa diambil bermakna syafaat? Sebab orang yang tadinya sendiri, tiba-tiba ada yang membantunya, maka ini dia menjadi apa? Menjadi genap, ada yang membantunya. Ya, dan ini makna syafaat secara bahasa bisa mendekatkan kita kepada makna syafaat secara apa? Secara istilah. Secara istilah, syafaat itu at-tawassutu lil ghair lijalbi maslahatin aw lidaf'i madarratin. Syafaat itu adalah menjadi perantara untuk orang lain guna mendapatkan sebuah kemaslahatan atau menolak sebuah apa? Sebuah bahaya. Iya. Menolak sebuah bahaya. Nah, contoh ringkas tentang syafaat. Saya ceritakan syafaat yang paling agung, yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan nama Asy-Syafa'atul Udma, syafaat yang terbesar. Iya. Apa itu syafaatul udma? Yaitu syafaat Nabi untuk manusia di padang mahsyar agar supaya hisab mereka dipersegera. Jadi pada mahsyar itu penantian. Manusia menanti datangnya hisab. Iya. Tapi subhanallah, tidak ada yang tahu kapan hisab itu datang. Mereka kerjanya hanya apa? Menanti dan menanti. Dalam keadaan semuanya ketakutan. Iya. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idin sya'nu yughni. Hari tatkala seorang itu lari dari saudaranya. Lari dia tinggalkan ibu dan bapaknya. Lari dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Setiap orang sibuk dengan urusnya masing-masing. Iya. Maka ketika penantian sudah sangat lama sekali,
Manusia pun mendatangi para nabi. Awal yang mereka datangi adalah Nabi Adam alaihi salam. Mereka berkata, "Wahai Adam, kamu adalah ayah manusia, dan kamu melihat keadaan kami. Ya, mohonlah kepada Allah supaya dipersegera hisab." Kata Nabi Adam, "Itu bukan hak saya. Saya dulu di dunia pernah melakukan kesalahan." Dia ingat kesalahannya. Nabi Adam bilang pernah melakukan kesalahan, yaitu kejadian di mana di sorga ya, kan di dunia tadi. Kejadian di sorga, beliau dikeluarkan dari apa? Di sorga. Perhatikan dosa yang sudah diampuni, bersamaan dengan itu Nabi Adam masih apa? Mengkhawatirkan dosanya. Iya, saking dahsyatnya hari itu. Maka Nabi Adam berkata, "Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Dia adalah awal rasul yang diutus oleh Allah. Pergilah manusia kepada Nabi Nuh." Nabi Nuh juga sama dengan Nabi Adam, berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Ya. Pergilah kalian kepada Nabi Musa. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu kepada Nabi Musa, setelah itu kepada Nabi Isa. Ya. Setelah itu semua dari Nabi ini berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Ada yang menyebut pernah berbuat dosa, ada yang tidak menyebut sama sekali. Tapi semuanya memikirkan apa? Diriku, diriku. Perhatikan. Nabi dan Rasul saja hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Keadaannya seperti itu. Maka setelah itu datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Analaha, analaha." Sayalah yang berhak untuk syafaat itu. Iya. Karena setiap Nabi dan Rasul itu diberi khususan oleh Allah doa mustajabah. Kapan dia minta, dengan doa itu dikabulkan untuk Nabi. Ya. Dan Nabi Muhammad diberi juga doa mustajabah, tapi beliau tidak gunakan doa itu. Beliau jadikan doa beliau sebagai syafaat di mana? Di hari kiamat. Karena itu beliau dikhususkan pada hari kiamat dengan syafaat al-ubmai. Maka berdirilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi arsy Allah, kemudian bersujud di bawah arsy. Ya. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibukakan untuk pujian-pujian. Beliau memuji Allah dengan pujian-pujian, dibukakan untuk beliau. Yang kata beliau, pada hari ini saya belum mampu mengucapkannya. Tapi pada hari kiamat, dibukakan untuk beliau kemampuan berbicara, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang agung. Hingga Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wa qul yusma, wa sal tu'ta, washfa tushaffa." Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, berucaplah, ucapanmu akan didengar. Mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Dan beri syafaat, syafaatmu akan diterima. Maka Nabi Muhammad pun memohon supaya hisab manusia apa? Dipersegera. Iya. Ini sudah telaga syafaat. Maka setelah syafaat al-udma ini, itulah disebut di dalam Al-Quran, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waji'a yawma idin bi jahannam, yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Dan datanglah Rabb engkau beserta malaikat bersaf-saf. Iya. Ini kejadian hisab ya, mulai hisab. Allah datang dengan seluruh jenis malaikat. Malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Dahsyat sekali ya keadaannya. Dan malaikat ini, tentara Allah, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di langit itu ada rumah namanya Baitul Ma'mur. Tiap harinya masuk 70.000 malaikat beribadah, tidak kembali lagi. Iya. Waji'a yawma idin di jahannam. Begitu sudah siap hisab, didatangkanlah neraka jahannam. Dan neraka jahannam didatangkan dalam keadaan diseret oleh para malaikat, memakai 70.000 tali. Setiap tali diseret oleh 70.000 malaikat. Tahu besarnya neraka jahannam ini, nasallallahu alaihi. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, "Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka jahannam ini melihat manusia dari kejauhan, sudah terdengar darinya kemarahan dan golakan yang sangat mendidih.
Iya. Karena itu tadi saya bacakan hadis ya. Seorang yang dihisab, dia lihat ke depan, di kanannya hanya amalannya yang dia lihat. Kirinya hanya amalannya. Dilihat ke depan, depannya hanya apa? Neraka waliyadzubillah. Iya. Maka disitulah ada hisab, ada pembagian catatan buku. Kemudian kalau ada yang didetailkan hisabnya, itu pasti kena siksaan. Ya. Kemudian ada timbangan. Nah, kemudian ditentukan siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Ada ashabul yamin dan ada ashab ashimal, golongan kanan dan golongan kiri. Baik. Jadi ini secara global dari pembahasan syafaat yang ingin saya terangkan di sini. Jadi syafaat itu kalau kita lihat contoh tadi, ya. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi perantara untuk siapa? Untuk manusia di padang mahsyar. Beliau menjadi perantara kepada Allah, memohon supaya disegerakan apa? Disegerakan hisab. Jadi syafaat itu ada 3 sudut. Ada pemilik syafaat. Pemilik syafaat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada peminta syafaat. Ya. Peminta syafaat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ada orang yang dimintakan untuknya syafaat. Inilah siapa? Umat manusia. Jadi syafaat seperti itu. Dia perantara. Ya, menjadi perantara supaya mendapatkan kebaikan atau ditolak dari apa? Dari siksa. Karena itu harus dipahami bahwa syafaat itu tidak diminta dari makhluk. Ya, hanya diminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak benar ada yang minta syafaat kepada Nabi. Minta syafaat kepada malaikat. Kepada orang-orang salih. Syafaat hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang berkata, wahai Nabi Muhammad, berilah syafaat untukku. Ini kesyirikan ya. Sebab dia berdoa kepada selain Allah. Tapi kalau dia berkata, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad memberi syafaat untukku. Nah ini bagus, ini tauhid namanya. Sebab dia berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada siapa? Nabi Muhammad. Dia berdoa kepada Allah supaya Nabi Muhammad menjadi orang yang memberi apa? Syafaat untuknya. Ya, dan kita semua mohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang mensyafaati kita pada hari kiamat. Iya. Kemudian di antara hal yang perlu saya terangkan di sini tentang pembagian syafaat. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam memiliki 8 jenis syafaat. Iya. Di antara syafaat yang beliau miliki ada yang khusus untuk beliau. Syafaat khusus untuk Nabi Muhammad. Dan ada syafaat bersyirikat beliau di dalamnya. Para nabi, para rasul, orang saleh juga memberi syafaat dalam hal itu. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad tadi yang pertama syafaat apa? Syafaatul Uthma tadi yang kita ceritakan ya. Kejadian di padang mahsyar. Syafaat terbesar. Karena itu dikatakan Syafaatul Uthma. Syafaat yang kedua adalah apa? Syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penduduk sorga supaya masuk ke dalam apa? Sorga. Karena sorga itu tidak dibuka pintunya kecuali kalau Nabi Muhammad yang apa? Meminta untuk dibuka. Karena itu sudah ada yang sampai ke pintu sorga yang ditunggu Nabi Muhammad. Dan saya ceritakan tadi bahwa Nabi berdoa di mana? Di jembatan untuk yang lewat, semoga Allah memberi keselamatan. Ya, beliau berdoa di situ. Karena itu sudah ada yang lewat. Ya, mungkin sudah ada yang sampai ke pintu sorga, tapi pintu sorga tidak dibuka. Nanti begitu Nabi Muhammad yang mengetuk, kemudian ditanya siapa engkau, maka beliau sebutkan namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, barulah penjaga pintu sorga berkata, sesungguhnya saya hanya diperintah membukakan untuk engkau. Iya. Dan dibukakanlah pintu sorga dan masuklah Nabi Muhammad beserta umatnya. Sebab yang paling pertama masuk sorga adalah Nabi Muhammad dan siapa? Umat Islam. Karena itu kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai bagian dari umat Islam. Iya. Dan ini karunia yang sangat besar. Umat Islam memang umat yang ke-70, umat yang terakhir. Tapi di urutan masuk sorga mereka adalah umat yang apa?
paling pertama. Iya. Baik. Itu yang kedua. Syafaat yang ketiga juga khusus bagi Nabi Muhammad SAW adalah syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Iya. Abu Thalib ini sudah ditentukan di dalam neraka. Iya. Karena Abu Thalib itu sangat kenal kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia sangat paham. Tapi sangat disayangkan di akhir hayatnya dia aja masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam. Iya. Sampai Nabi ketika di akhir hayat Abu Thalib, Nabi berkata kepadanya, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengan kalimat ini saya akan mempersaksikan untuk engkau di sisi Allah. Tiap kali Nabi menawarkan pamannya masuk Islam, ada di situ Abu Jahal dan apa? Abu Lahab. Ya. Tidak ada kebenaran yang mereka sampaikan kepada Abu Thalib. Tidak ada. Dan inilah teman-teman duduk yang jelek, tidak baik. Ya. Yang mereka bangkitkan ke Abu Thalib hanya semangat kesukuannya saja. Apa yang mereka katakan? Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Jadi diingatkan kepada agama apa? Ayah. Ya. Maka Abu Thalib pun mati dalam keadaan kafir. Ya. Dan dia sendiri berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, andai kata saya tidak khawatir kaumku mencelaku, saya akan menyejukkan matamu dengan masuk Islam. Ya. Maka ketika Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad sangat bersedih. Dan dia mendoakan pamannya. Maka turunlah ayat menegur nabinya. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Hidayah itu di tangan Allah. Kemudian turun ayat yang lain, larangan mendoakan. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabillah. Tidaklah pantas untuk seorang nabi, orang-orang yang beriman, untuk memohonkan ampun terhadap orang-orang musyrik walaupun keluarga dekatnya. Setelah tampak jelas bahwa mereka mati di atas apa? Kekafiran. Ya. Maka Abu Thalib ini tadinya di neraka paling bawah. Sebab dia bukan orang yang jahil. Sangat mengerti kebenaran Nabi Muhammad tapi dia tidak masuk Islam. Harusnya orang yang mengerti kebenaran sudah apa? Masuk Islam. Dia pemuka di tengah kaumnya. Orang-orang Quraisy takut kepada Abu Thalib. Tidak ada yang menghalangi dia masuk Islam sebenarnya. Karena itu tadinya asalnya dia di neraka paling bawah. Tapi dengan syafaat Nabi, dan ini khusus untuk Nabi saja, Abu Thalib diringankan siksaannya. Menjadilah dia orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Tapi dia kekal dalam neraka. Orang yang paling ringan siksaannya. Tahu apa siksaannya Abu Thalib? 2 terompa, sendal dipanaskan, belum lagi kaki masuk, kepala sudah mendidih. Ya. Ini naudzubillah siksaan yang paling apa? Paling ringan. Ya. Silahkan digambarkan bagaimana siksaan di atasnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari api neraka. Ya. Jadi ini syafaat yang keberapa? Yang ketiga. Syafaat yang keempat juga syafaat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bersyirikat beliau dengan para nabi yang lainnya. Adalah syafaat untuk penduduk sorga, lebih ditinggikan lagi derajatnya. Iya. Jadi ada sebagian penduduk sorga sudah berada di derajat tertentu. Dengan syafaat Nabi lebih ditinggikan lagi derajatnya. Nah sorga itu bertingkat-tingkat ya, berjenjang derajatnya. Iya. Nah itu Nabi SAW mendoakan untuk Abu Salamah. Allahumma firli Abi Salamah. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah ampunilah Abu Salamah. Dan angkatlah derajat dia di surga kelak. Ini syafaat ya. Kemudian dari bentuk syafaat juga. Dan ini yang keberapa sekarang? Yang kelima. Adalah syafaat. Ya. Untuk orang-orang yang berada di Al-A'raf. Iya. Al-A'raf ini tempat antara apa? Antara surga dan neraka. Iya.
Antara surga dan neraka. Orang yang berada di Al-A'raf itu dari orang yang tidak pernah dengar dakwah para nabi, orang yang tuli, ya, yang tidak kenal dakwah, semuanya diuji di mana? Di Al-A'raf, antara surga dan neraka. Nanti diberi ujian, dari ujian itu dia ke surga atau ke mana? Ke neraka. Ya, maka dengan syafaat Nabi, ya, sebagian dari orang di Al-A'raf itu langsung masuk ke mana? Ke dalam surga. Iya. Langsung masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian syafaat jenis yang keberapa? Keenam. Adalah satu kaum yang seimbang antara apa? Kebaikan dan kejelekannya. Ya. Jadi kalau dia seimbang antara kebaikan dan kejelekan, ini sama hukumnya dengan orang-orang di Al-A'raf. Dengan syafaat dia dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Ya. Ini 6 jenis syafaat, tidak ada silap pendapat. Yang dipermasalahkan oleh ahli bidah itu syafaat yang ke-7 dan ke-8 yang akan saya sebutkan. Itu syafaat untuk pelaku dosa besar. Syafaat untuk siapa? Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar terbagi 2. Karena itu bagian ke-7 dan bagian ke-8. Ada pelaku dosa besar yang dia harusnya, karena dosa-dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, harusnya masuk ke mana? Ke dalam neraka. Tapi dengan syafaat dia langsung masuk ke surga. Tidak masuk ke mana? Ke neraka. Ya, dan ini yang ke-7. Yang ke-8 juga dari pelaku dosa besar, orang yang sudah berada di dalam neraka. Orang yang sudah berada di dalam neraka. Iya. Kemudian dengan syafaat, maka dikeluarkanlah mereka dari neraka, dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Ya, dan ini pembahasan yang syafaat yang ke-7 dan yang ke-8. Inilah yang saya katakan tadi, pembahasan yang menjadi titik pembeda antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ya, karena ahli bidah dari kalangan al-Wa'idiyah, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, bagi mereka pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Karena itu kalau dikatakan ada pelaku dosa besar keluar dari neraka, itu tidak masuk di akal mereka. Jelas ya? Tapi ahli sunnah menetapkan hal ini dengan dalil-dalil. Iya. Dengan dalil-dalil. Sebagian dalil saya sudah sebutkan ya. Yang saya tambah di sini dari dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah." Ini saya sudah sebutkan juga ya. Tapi tidak ada masalah, saya ulangi. "Yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn sya'iratin min khair, wa yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn burratin min khair, wa yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn darratin min khair." Akan keluar dari neraka. Orang yang akan keluar dari neraka, orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada seberat jelai dari kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada seberat darah dari kebaikan. Darah ini biji yang sangat kecil ya. Jelai, gandum lebih kecil dari jelai. Darah yang paling kecil ya. Iya. Jadi sepanjang masih ada tauhidnya, ada la ilaha illallah ya. Dan masih ada sedikit kebaikannya, maka itu pasti masih ada harapan untuk apa? Dikeluarkan dari api neraka. Iya. Kemudian di antara hadis juga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang orang yang paling pertama, orang yang paling terakhir keluar dari apa? Dari neraka. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka ini orang yang menyangka bahwa dirinya tidak keluar lagi. Saking lamanya dia di mana? Dalam neraka. Maka dia bermohon kepada Allah dengan permohonan. Dan dia bersumpah dengan sumpah-sumpah berat. Dia hanya memohon satu saja. Ya Allah, jauhkan wajahku dari api neraka. Cuma mohon dijauhkan dari apa? Api neraka. Maka Allah berfirman kepadanya, wahai anak Adam, barangkali kalau aku kabulkan permohonanmu, barangkali kamu minta yang lainnya. Tidak, wahai Rabbku, saya tidak meminta yang lain. Bersumpah dengan sumpah-sumpah berat. Bahwa dia hanya meminta itu saja. Ya, maka dikabulkan doanya.
Dikabulkan permintaannya. Dia pun dikeluarkan dari api neraka. Beradalah dia antara surga dan apa? Surga dan neraka. Begitu dia duduk, dia berada di luar neraka, dia lihat surga di kejauhan. Ya, cantik. Maka akhirnya dia tidak tahan. Dia memohon lagi kepada Allah. Ya Allah, dekatkanlah saya ke surga. Ya. Dan dia sumpah dengan sumpah-sumpah berat. Saya tidak memohon kecuali itu saja. Ya. Maka Allah berfirman, wahai anak Adam, betapa pengkhianatnya kamu. Ya. Betapa kamu menyalahi janji. Terus dia memohon. Bersumpah dengan sumpah yang berat. Ya. Maka Allah berfirman, barangkali kalau saya kabulkan, kamu akan minta yang lainnya. Sumpah lagi. Bahwa dia tidak akan meminta apa? Yang lainnya. Akhirnya dia dekatkan kemana? Ke surga. Ya, begitu sudah dekat di surga. Tidak berapa lama meminta lagi. Ya. Ya Allah, masukkanlah saya kemana? Ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Nah ini sama ya. Dan akhirnya dia dimasukkan kemana? Allah tertawa dan dia dimasukkan ke dalam surga. Dan terdapat penetapan sifat tertawa bagi Allah. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ya. Yang jelas, tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan makhluk. Maka masuklah ke dalam surga orang ini. Allah berkata kepadanya, berhayallah apa yang kamu inginkan. Terus dia berhayal, apa yang dia inginkan? Namanya manusia, tahulah semua kehidupan apa ya? Dia berhayal apa yang dia inginkan. Ya. Dia berkata, hai Rabbku, selesai hayalanku. Dan saya inginkan. Allah berfirman, terus kamu berhayal. Terus dia berhayal, sampai tidak mampu lagi dia berhayal. Tidak ada lagi hayalan yang bisa dihayalkan. Ya. Maka Allah berfirman, saya berikan untuk kamu 10 kali lipat dari apa yang kamu minta. Nah ini orang yang paling apa? Terakhir, keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke mana? Ke dalam surga. Iya. Baik. Maka ini dari dalil yang kuat. Dan ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan diantara dalil bahwa pelaku dosa besar juga dapat syafaat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Karena itu saya selalu menegaskan bahwa tauhid itu yang terpenting untuk dipelajari. Sebab dia adalah sumber kebaikan. Ya, syafaat itu pasti untuk ahli tauhid. Cuman perbedaannya dalam derajat syafaatnya saja. Iya. Semakin baik seorang tauhidnya dan semakin baik amalannya, itu menentukan apa? Kedudukannya dan syafaat yang dia dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan kita semua dari segala sebab yang memalingkan kita, segala sebab yang bisa memasukkan kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk di pembahasan yang ke 22. Ya. Hah? Oh, halaman berapa sekarang? Halaman 21, baik. Ya baik, kalau gitu saya buka untuk tanya jawab aja. Insya Allah ini materi saya harapkan kita selesaikan ya. Mungkin kita lanjut beberapa sesi lagi besok. Dan kalau misalnya sebelum duhur, besok Jumat ya. Jadi kalau misalnya sebelum Jumat belum selesai, saya harapkan kita lanjut lagi di sesi berikutnya, satu sesi saja. Apa yang lambat insya Allah selesai, ya di sore. Dan mungkin setelah itu kita masuk ke materi yang lain. Ya, seputar masalah etika di dalam menuntut ilmu. Sebab ini inti yang saya kira materi yang paling bagus untuk kita dalami. Baik, silakan kalau hadirin sekalian ada pertanyaan. Semoga Allah ya. Apakah ibu dan bapak Rasulullah di neraka atau di surga, Pak Ustaz? Kan mereka meninggal dunia sebelum datang Islam, Pak Ustaz. Ya, baik. Jadi perlu diketahui bahwa dari kalangan orang-orang Arab, ya, itu tidak semuanya dikatakan mereka sebagai ahlul fatrah. Sebagai ahlul fatrah. Orang-orang Quraisy secara khusus masih ada tersisa dari
agama-agama dari agama Nabi Ibrahim. Ya, dan di masa Nabi ada agama, ada Waraqah bin Naufal yang dia masih mengetahui agama Nasrani yang benar. Ya, karena itu kalau dijadikan alasan bahwa mereka ini sebelum datangnya Rasul itu tidak dihitung sebagai apa? Ahlul Fatrah. Apalagi Nabi telah menegaskan dalam hadis yang sahih. Iya. Dalam hadis yang sahih beliau berkata bahwa kedua orang tuanya di mana? Di dalam neraka. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang bertauhid bahwa kemuliaan nasab, iya, itu bukan jaminan seorang apa? Masuk di dalam surga. Ya, dan ini jangan dianggap besar ya. Sebab sebagian orang menganggap, loh, kok ayah dan ibu Nabi masuk neraka? Padahal beliau adalah ayah dan apa? Ibu Nabi. Sebab sudah ada contoh sebelumnya. Ya, ayahnya Nabi Ibrahim di mana? Dalam neraka. Ya kan? Anaknya Nabi Nuh. Ya, anaknya Nabi Nuh mati di atas kekafiran. Dalam neraka juga. Bahkan ketika Nabi Nuh memohonkan ampun untuk anaknya, Allah menegurnya. Nabi Nuh berkata, ya, Inna ibni min ahli, wa inna wa'daka al-haq. Ya Allah, sungguhnya anakku dari keluargaku, dan janjimu adalah maha benar. Maka Allah menegur Nabi Nuh, Innahu laysa min ahli. Sungguhnya anakmu itu bukanlah keluargamu. Innahu amalan ghairu salih. Itu amalan, bukan amalan yang salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu minta kepadaku, wahai Nabi Nuh, hal yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau, jangan sampai engkau tergolong ke dalam orang-orang yang jahil. Jadi subhanallah, para nabi saja keadaannya seperti itu dari sisi keluarganya. Karena itu nasab, walaupun dia nasab mulia, itu hanya bermanfaat kalau disertai dengan apa? Disertai dengan keimanan. Ya, ini keyakinan. Syah di dalam hadis yang sahih. Syah di dalam hadis yang sahih. Maka tidak ada keyakinan yang lain yang boleh diyakini oleh seorang kecuali hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Allah Taala. Baik. Ya, kalau meninggal karena bunuh diri, itu meninggal artinya dia dalam keadaan berbuat dosa besar. Orang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, itu kafir atau tidak? Tidak kafir ya, dia tetap muslim. Yang mau dalil dia tetap muslim adalah hadis Jabir riwayat Muslim. Ada pernah orang yang dia kena penyakit apa? Dia putus urat nadinya, meninggal, bunuh diri. Maka ada yang melihat dia di mimpi. Ya. Dalam keadaan bagus keadaannya. Hanya saja disembunyikan kedua tangannya. Ya. Dikatakan kepadanya apa yang Allah perbuat padamu. Maka dia sebutkan bahwa Allah mengampuni itu kecuali kedua tangan. Ya. Ketika diceritakan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi membenarkannya. Jelas ya, mimpi sebenarnya bukan ukuran. Tapi di sini karena diceritakan kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata dia kafir, tidak mungkin dikatakan apa? Diampuni. Iya. Maka kalau keluarga dia meninggal dalam keadaan dia bunuh diri, tidak ada masalah didoakan. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Ya Allah Taala. Baik. Ya baik, 3 pertanyaan. Ya, yang pertama berkaitan dengan masalah apa tadi? Keringat tadi. Ya memang betul ya, seperti yang ditanyakan bahwa memang yang membedakan keringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya. Jadi saya tadi sebutkan ada yang karena amalannya dia diteduhi di bawah apa?
teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ingin saya beri tematik nanti besok atau lusa, nanti saya akan sampaikan ceramah khusus tentang golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu ada beberapa golongan disebut dalam sejumlah hadis. Iya. Amalan-amalan yang mereka lakukan. Kemudian ada yang diteduhi, dia tetap dalam keadaan sejuk karena amalannya yang baik. Tidak terpengaruh oleh apa? Terik matahari. Karena amalannya memang baik. Ada yang berdasarkan amalannya, itu tadi ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya saja. Karena dasarnya dia tidak terlalu dibuat berat. Karena masih ada dari amalannya yang baik. Jadi secara umum memang tergantung pada apa? Pada amalan. Nah, karena itu, ini sebenarnya pelajaran-pelajaran berharga ya. Sepanjang Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Iya. Alhamdulillah lahan-lahan ibadah itu banyak sekali. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi orang yang berberkah, membuka lahan ibadah. Ya, dimanapun kita berada. Di kondisi apapun kita. Ya, dan itu sebenarnya intinya, sekali lagi, belajar dan menuntut ilmu. So, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mampu untuk membuka pintu-pintu ibadah yang orang tidak menyangka ada pintu ibadah. Ya. Baik, yang kedua tadi berkaitan dengan masalah penduduk surga. Apakah derajatnya memang bertingkat-tingkat? Jawabannya iya. Iya. Karena itu di surah Ar-Rahman saja Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi hamba yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia dapat 2 surga. Disebut 2 surga ini, nah ini surga dengan kenikmatannya. Setelah itu Allah berfirman, "Wa min dunihima jannatan." Dan di bawahnya ada tingkatan 2 surga lagi. Iya. Jadi ada perbedaan ya. Di 2 surga yang pertama tadi, itu airnya mengalir. Ya. Kalau di 2 surga yang di bawah, alirnya nabbakhatan. Ya. Dia terpercik. Dan mengalir lebih bagus daripada apa? Yang terpercik. Ini dari sisi tingkatan. Ya. Di surga, bidadarinya coba kita lihat ya. Di 2 surga yang pertama, itu bidadarinya. Ya. Dia adalah bidadari yang pandangan matanya selalu tertunduk. Tidak melihat kepada siapa? Kecuali hanya kepada suaminya saja. Sedangkan 2 surga yang di bawahnya lagi, bidadarinya terkurung di dalam kemah. Ya. Bagus mana perempuan yang pandai menjaga dirinya dan harus dikurung? Hah? Jelas ya? Kalau gitu, bagus yang pertama. Ini tingkatan semua. Jelas ya? Dan di dalam hadis juga Nabi menyebutkan bahwa ya di sebagian sorga ya, bukan seluruh sorga. Di sebagian sorga ada yang antara langit dan bumi itu sekitar 100 derajat. Sekitar apa? 100 derajat. Ya, orang yang membaca Al-Quran dikatakan kepadanya irtaki warattil kama kunta tarattil fid dunya. Kalau dia hafal Al-Quran selalu dia ulangi, dia baca. Begitu dia masuk sorga dikatakan kepadanya, naiklah kamu ke sorga sambil kamu baca Al-Quran. Di mana di akhir dia baca Al-Quran, disitulah kedudukannya di mana? Di sorga. Ya, jadi sorga itu bertingkat-tingkat dan apa? Berjenjang-jenjang. Baik, dia menentukan sekali lagi adalah apa? Adalah amalannya. Iya. Kemudian yang ketiga tadi, baik, orang yang berbuat kesyirikan tanpa dia ketahui. Ya, kalau dia berbuat kesyirikan dia tidak tahu, itu namanya orang yang tidak sengaja atau dia jahil. Dan seperti ini dimaafkan untuk umat Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ufian ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Sungguhnya diampuni bagi umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan terhadap mereka. Ya, hanya saja kita dari etika seorang hamba, dia selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa a'udzubika an usyrika bika wa la a'lam. Semana doa itu ya. Dia berlindung kepada Allah supaya ya, jangan sampai dia jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tahu, atau dia jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan apa? Dia tidak mengetahui. Sebab orang yang bersih dari kesyirikan sama sekali, itu tentunya lebih apa?
lebih utama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang terjaga di atas tauhid, dihindarkan dari segala bentuk kesyirikan. Baik. Ya. Gimana pertanyaan terakhir? Ya. Masih ada mau bertanya lagi? Ya baik. 2 pertanyaan lagi kalau gitu. Terakhir ya. Saya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya saya singgung tadi, tapi saya nggak detailkan. Jadi memberi syafaat, para nabi dan para rasul, para malaikat juga memberi syafaat, orang-orang soleh juga memberi syafaat. Demikian pula apa? Orang-orang yang mati syahid memberi syafaat. Demikian pula anak-anak memberi syafaat untuk orang tuanya. Ya, dan ada beberapa golongan yang apa? Disebut mereka memberi syafaat. Selain daripada itu, ada beberapa tempat. Ya. Kalau dia tinggal, ada beberapa amalan yang bisa memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dalam hadits Abu Umar riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Iqra al-Quran, fa'innahu yakunu syafi'an yawmal qiyamah li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Di Al-Quran sendiri memberi syafaat. Puasa memberi syafaat. Salat memberi syafaat. Iya. Jadi ada dari amalan-amalan memang bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Baik, silahkan. Ya baik. Terkait dengan makanan penduduk neraka, itu disebut di dalam Al-Quran, makanan mereka. Ya, dalam banyak ayat. Ya. Demikian pula disebut minumannya. Ya, dari makanan, ya, ada makanan yang dari pohon zakum. Dia makan tapi tidak pernah kenyang. La yughni apa? La yusmin wa la yughni minju, tidak menggemukkan, tidak pula apa? Dia menghilangkan kelaparan. Ada dari pohon dagus sotin, makanan yang punya gusta, kalau masuk itu bukannya enak di tenggorokan, membuat apa? Hancur tenggorokan itu. Iya. Masuk ke dalamnya. Iya. Ini dari jenis makanan. Belum lagi ada yang dilemparkan batu ke dalam mulutnya, dibuka mulutnya, dilemparkan batu besar ke dalamnya. Ya, terus diulangi seperti itu. Ya, orang-orang disebut makan harta riba, makan harta haram. Ya. Dan beberapa jenis siksa. Demikian pula minuman. Minuman ada dari air yang mendidih. Ya. Air yang mendidih di dalam perut. Bukan saja di luar, masuk dalam perut dia mendidih. Ya. Ada air dari nanah, mimma'i sadid. Ya, itu dari jenis minumannya. Dan ada minuman-minuman yang lain, ya, diterangkan, tapi semuanya adalah siksaan waliyadzubillah. Jadi bisa dibayangkan tadi Abu Thalib saja itu yang paling ringan siksaannya. Ya, kira-kira yang kayak ginian itu jangan digambarkan, oh air mendidih, kita bayangkan mendidih kayak di dunia. Ya. Panas di dalam neraka itu, panas di api di dunia ini, itu satu bagian dari berapa? 60 panas apa? Api neraka waliyadzubillah. Ya, dan satu bagian di dunia ini sudah cukup menghancurkan kita, apalagi di neraka. Maka ini memang mengingat tentang dahsyatnya neraka, juga mengingat tentang keindahan surga. Ini dua pembahasan hendaknya selalu kita bahas supaya kita cinta untuk meraih surga. Sebab seorang kalau dia tahu surga itu apa, hakikat surga itu apa, akan rendah dunia itu di sisinya. Ya, dia akan lebih banyak apa? Mengingat kepada akhirat. Kalaupun dia cari dari dunia, dia cari hal yang dengannya mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula kalau dia ingat tentang neraka, dia banyak bersiap dan berbekal untuk hal tersebut. Nah ini hal-hal yang memang kalau kita masuk di pembahasan akidah memang dibahas. Ya. Itulah pentingnya selalu mengulangi pelajaran tentang apa? Tentang akidah. Baik. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan apa? Baik, yang setelah meninggal itu dia kemana sekarang ini? Apakah surga dan neraka sudah ada penduduknya? Iya. Di perjalanan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ke neraka dan beliau melihat ada penduduk neraka. Dan juga di perjalanan di surga juga Nabi kabarkan beliau masuk ke surga. Dan sudah ada istana. Dan di sebagian riwayat ada sebagian orang yang mati syahid. Ya. Ini hadis-hadis kita imani dan kita percaya. Adapun kalau dibahas langsung apakah sudah ada penduduknya atau tidak, ini masalah kalau apa namanya yang dijawab oleh sebagian ulama kita, ini masalah tidak penting untuk kita bahas. Yang paling penting apa yang kita persiapkan untuk apa? Ke surga dan apa yang kita lakukan untuk menghindari neraka. Adapun manusia sekarang ini, kalau dia keluar dari dunia, ya, akan datang nanti di pembahasan tentang kuburan. Dia akan masuk ke alam apa? Ke alam barzakh. Akan masuk ke alam barzakh. Dan nanti insyaAllah ta'ala kita akan uraikan hadis-hadis tentang hal tersebut. Baik, jadi ini dulu yang bisa disampaikan untuk sesi kali ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan sambung nanti besok setelah sholat subuh. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.